Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau pelihara sampai saat ini kami mengalami rahmat-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sapaan sabda-Mu. Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, memahami, dan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menyatakannya juga lewat sikap perilaku hidup kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman untuk kami melangkah, firman-Mu juga menerangi jalan kami sehingga kami tetap berjalan di jalan Tuhan, dan kami juga hidup berdasarkan kehendak-Mu dan tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14 yang mengatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam mengajar tentang kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dimengerti oleh masyarakat pada masa itu. Perumpamaan-perumpamaan itu diangkat dari konteks kehidupan masyarakat. Dan sebagaimana kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14, Yesus mengambil perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan ini tentu diangkat karena Yesus melihat bahwa dalam konteks kehidupan masyarakat pada masa itu, banyak orang yang memiliki domba, dan juga mungkin ada di antara mereka yang bekerja sebagai gembala, sehingga perumpamaan tentang domba yang hilang ini tentu akan dapat mudah dimengerti oleh orang-orang yang mendengar pengajarannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang ini mengangkat tentang satu kisah yang mengatakan atau menceritakan bahwa ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor diantaranya itu sesat. Dia meninggalkan kawanan dan kemudian tersesat. Dan bagaimana reaksi dari sang pemilik domba? Apakah dia akan membiarkan yang 1 ekor itu, toh dia masih punya yang 99, atau justru dia akan berusaha mencari yang 1 ekor itu? Dan Yesus mengangkat perumpamaan tadi dan bercerita bahwa orang yang
memiliki 100 ekor domba itu tentu akan meninggalkan yang 99 ekor dan pergi mencari 1 ekor domba yang sesat itu. Mengapa demikian? Karena yang 1 ekor itu sangat berharga. Dan karena sangat berharga, maka sang pemilik domba itu akan berusaha mencarinya dan bahkan meninggalkan yang 99. Dan ketika sang pemilik domba mendapatkan yang 1 ekor itu, yang tersesat itu, maka kegembiraannya akan lebih besar daripada yang 99. Ketika yang 1 ekor itu ditemukan, dia akan bergembira, bersuka cita, dan kegembiraannya itu akan lebih besar daripada yang 99 ekor. Kegembiraan atas ditemukannya yang 1 ekor itu akan lebih besar daripada yang 99 ekor yang tidak sesat. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kira-kira mau diungkapkan dari perumpamaan tentang domba yang hilang? Apa yang menjadi pesan utama dari perumpamaan tentang domba yang hilang yang diceritakan oleh Yesus kepada para murid dan juga para pendengar yang lain? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus adalah orang-orang yang hidup menurut aturan-aturan keagamaan. Mereka menganggap diri adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang benar, karena mereka hidup menurut kaidah, aturan, dan juga kewajiban-kewajiban agama. Mereka memiliki standar moral keagamaan yang tinggi. Orang-orang yang hidup tidak menurut aturan, tidak menuruti kaidah atau kewajiban-kewajiban agama, maka mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang sesat, orang-orang yang berdosa, dan mereka tidak akan ragu untuk menyisihkan, mengucilkan orang-orang yang sesat itu, yang tidak mengikuti aturan-aturan keagamaan itu. Dan melalui perumpamaan ini, Yesus mau mengingatkan, Yesus mau menegur orang-orang Yahudi yang kadang sombong rohani, menganggap diri benar, menganggap diri suci, dan menyisihkan yang mereka anggap tersesat. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menyatakan kepada mereka bahwa hati Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tuhan mempedulikan orang-orang yang dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi itu. Tuhan mengasihi, Tuhan mau menyelamatkan mereka. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi mereka, sangat mengasihi orang yang dianggap sesat ini. Hati Tuhan tertuju kepada mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, kadang kita sering berlaku seperti orang-orang Yahudi. Kita menganggap diri paling benar, dan kita menganggap orang lain adalah berdosa. Kita menganggap orang-orang lain adalah orang-orang yang sesat. Kita menganggap bahwa kita ini dikasihi Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan
bahwa orang-orang yang kita kucilkan karena kita anggap sesat adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Allah mau mempedulikan mereka. Allah mau menyelamatkan mereka. Hati Allah juga tertuju kepada mereka. Itu yang mau diingatkan kepada kita. Jangan kita mengucilkan, menyingkirkan orang-orang yang kita anggap sesat. Karena sesungguhnya Allah mempedulikan mereka. Dan Allah mau menyelamatkan mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak lagi mengucilkan sesama kita, manusia. Kita boleh menerima orang lain yang mungkin kita anggap berdosa. Kita introspeksi diri, mungkin kita tidak lebih baik dari orang-orang yang kita kucilkan karena kita anggap diri mereka berdosa. Mari kita hidup menyatakan cinta kasih Allah. Cinta kasih dan rahmat Allah yang begitu besar kepada semua orang. Mari kita terus melangkah menjalani kehidupan. Biarlah kiranya kita tidak menjadi hakim bagi sesama kita. Jangan lagi kita mengucilkan sesama kita. Jangan kita membangun tembok-tembok pemisah, memisahkan diri kita yang kita anggap benar dan mengucilkan orang lain yang kita anggap sesat dan berdosa. Robohkan tembok-tembok itu. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi semua orang, karena Allah juga mengasihi semua orang termasuk orang-orang berdosa. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kadang kami berlaku seperti orang-orang Yahudi, mengucilkan orang lain yang kami anggap sesat dan berdosa. Dan kami menganggap diri kami benar. Firman-Mu mengingatkan bahwa hati Tuhan tertuju juga kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang berdosa, yang kami seringkali kucilkan. Ya Tuhan, tolong kami untuk menyatakan cinta kasih-Mu, rahmat-Mu kepada semua orang. Sehingga orang-orang yang berdosa pun mereka mengenal Allah dan mereka mengenal cinta kasih Allah yang tak terbatas. Dan mereka boleh kembali kepada Allah. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami juga mampu mengasihi sesama kami manusia. Berkati akan seluruh aktivitas kerja dan karya kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan setiap warga jemaat-Mu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Orang-orang yang memasuki masa usia lanjut, para janda duda, anak-anak yatim piatu, kiranya Tuhan Engkau beserta mereka memelihara hidup mereka. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, lakukan dan usahakan, kiranya Tuhan membuatnya berhasil. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.